Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ekonomi kerakyatan di pedesaan, terutama pembangunan ekonomi di pedesaan. Baiklah, kelompok 5 yang beranggotakan Anita Septia, Ade Rizka Nandasari Ayunda Ahmania, Kalista Ayu Lia Oktaviana, Risa Dwi Putri, Sintia Utami Frastia, dan Siti Eksia Sabila. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Risa Dwi Putri. Kepada Risa, saya persilakan. Konsep pembangunan ekonomi pedesaan. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berada di desa mengedepankan swadaya gotong royong secara terpadu dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Pembangunan desa seharusnya menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu kegiatan atau usaha masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dengan mengedepankan swadaya masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya mengenai prinsip pembangunan ekonomi desa. Yang pertama ada partisipasi. Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Nah, jelas sebagian masyarakat yang ada di desa masih menjunjung tinggi gotong royong dan persatuan sehingga perekonomian desa bisa maju dengan adanya partisipasi masyarakat ini. Yang kedua, mengenai keterbukaan. Daya keterbukaan merupakan hal yang wajib ada dalam unsur pemerintahan. Adanya keterbukaan ini membuat masyarakat dalam sebuah daerah mengerti akan sebuah program. Yang ketiga ada dapat dipertanggungjawabkan. Proses perencanaan program perekonomian desa harus bisa dipertanggungjawabkan dalam artian tidak terjadi penyimpangan. Nah, di samping proses perencanaan, proses yang lain yaitu pelaksanaan dan evaluasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, berkelanjutan, di mana sebuah program peningkatan ekonomi desa yang sudah dirancang harus dapat berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara permanen dan tidak hanya pada waktu tertentu saja. Yang kelima, yaitu dapat dinikmati masyarakat. Nah, sasaran pembangunan ekonomi harus sesuai agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Misalnya adalah produk pengolahan potensi wisata di suatu desa. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut. Kendala internal. Yang pertama, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Kedua, tidak tersedianya bahan baku. Ketiga, keterbatasan kemampuan manajerial. Keempat, tidak mampu mengelola pemasaran. Kelima, terbatasnya modal. Selanjutnya yaitu kendala eksternal. Yang pertama, peran pemerintah yang kurang optimal. Yang kedua, belum adanya pihak swasta yang benar-benar memberi bantuan modal usaha sebagai partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut Wahyudi Arfianto dan Ubalahmar pada tahun 2016 dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sebuah pembangunan ekonomi diperlukan peran pemerintah. Berikut peran pemerintah, yaitu yang pertama ada meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan untuk menunjang kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran produk. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi pengelolaan manfaat sumber daya alam yang berpotensi untuk menopang perekonomian masyarakat desa. Yang ketiga, ada mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi ekonomi masyarakat pedesaan dengan didukung oleh ekonomi lain sebagai kemitraannya. Yang terakhir, ada meningkatkan sebuah investasi sumber daya manusia yang mana dapat mendorong sebuah produktivitas kewirausahaan dan kewirausahaan dan kewirausahaan dan ketahanan sosial masyarakat pedesaan dalam melakukan kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Internasional.
Strategi WO meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang artinya di mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaku ekonomi kerakyatan melalui pendidikan non-formal atau pelatihan. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing. Selanjutnya strategi WT meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, yang artinya di mana meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai permasalahan dalam pembangunan ekonomi perdesaan menurut Soleh pada tahun 2017 yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa yang masih rendah. Yang kedua, sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi yang kurang memadai atau ketidakberdayaan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, ada pengembangan potensi ekonomi lokal yang belum maksimal. Dan yang terakhir, rendahnya produktivitas masyarakat pedesaan. Baiklah, dari penjelasan rekan-rekan saya dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu kegiatan usaha masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dengan mengedepankan swadaya masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Baik, tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan ialah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 5 prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yaitu partisipatif, keterbukaan, dan dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sisipkan di kolom komen. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.